Yang ini kadang makan di meja gede, kamu dimakan di meja besar, sate di ujung, kamu ngambil gini, ini ketek bahasa ketek. Ya, jangan, ya enggak. Kalau makan tuh ambil yang paling dekat. Ustaz, di depan saya cabai semua kan? Di depan saya sambal semua, ya enggak tuh? Ambil yang paling dekat gitu, ya kan? Ada sahabat namanya Wahsy bin Harb. Dibilang ya Rasulullah, na'kulu wa la nashba Nabi. Pokoknya makan enggak kenyang-kenyang ya Nabi. Na'kulu wa la nashba. Kami makan tapi enggak kenyang-kenyang. Kata Nabi, la'allakum taftariqun. Mungkin ente makannya mencar-mencar kali. Kata Nabi, kalau makan samillaha wajma'u ala ta'amikum yubarik lakum. Kata Nabi, kalau makan bilang bismillahirrahmanirrahim. Kumpul kalau makan, jangan sendiri-sendiri, akan diberikan keberkahan. Gitu. Kita kalau makan rame-rame enak gak? Meskipun saya minta aja dia kasih kue. Ayo minta kue, jangan nasi kan? Apa tadi loh? Kalau makan kata Nabi jangan coba dah makan rame-rame, enak gak? Meskipun cuma nama opor doang, merendang, sate, menggulai, mendeng-deng, enak gak tuh? Enak. Coba makan sendiri sama kecap doang, kurang semangat dulu. Kalau makan sunnahnya ditonton. Ini kalau makan kata Nabi, kalau makan kulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Awal hadisnya al barakatu tanzilu wasatat ta'am. Keberkahan adanya di tengah-tengah makanan. Kalau makan dari pinggir, jangan dari tengah. Makan di nampan, dimakan di nampan, berempat ya, berempat. Makan dari mana? Dari pinggir. Kenapa? Keberkahan di mana turunnya? Di tengah-tengah. Yang kedua, seandainya nggak habis, tengah masih cakep nggak tuh? Begitu. Ini di awal. Bang, mau bang? Oh ya, gitu. Saya termasuk tim bubur tidak diaduk. Karena bubur kalau tidak diaduk, kalau nggak habis, orang mau nggak ngabisin? Masih bagus, diaduk-aduk. Bang, tinggal setengah habisin. Oh enggak, udah kayak apaan gitu, udah butak banget. Gitu. Jadi kalau makan tuh kata Nabi jangan dari tengah, dari mana? Dari pinggir. Karena apa? Keberkahan di mana turunnya? Di tengah. Yang kedua, apa hikmahnya? Seandainya nggak habis, makanan bisa diapain? Bungkus gitu tuh. Nabi yang ngajarin tuh. Menghidupkan sunnah Nabi ya. Kalau makan. Nabi bilang lagi, kata Nabi mengamalkan sunnah Nabi. Idza saqatat luqmatu ahadikum. Kalau kamu makan terus jatuh. Makan bakwan, jatuh. Kata Nabi, ambil wala yada ahli syaitan. Jangan tinggalin buat setan. Yang kotor-kotor buang, yang bersih-bersih makan. Kita kan kadang-kadang makan gorengan nih, jatuh. Kita apain? Kita injek-injek. Kenapa tuh? Kenapa emang? Biar nggak ambil orang. Iya nggak? Saya bingung kenapa mesti injek-injek? Ya nggak? Pernah nggak bapak melihat orang makan jatuh di iles-iles, ada nggak injek-injek? Kenapa digituin? Supaya nggak ambil orang, tapi dia nggak mau rugi kali. Padahal kalau bang itu jangan diinjek, ambil siapa tuh buat hewan yang makan ya gitu. Kita kalau di rumah makan jatuh nih, makan tahu gelinding, kalau tempat tidur kita ambil tuh. Belum 5 menit gitu. Maka itu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin adanya di bab jangan sombong. Di antara ciri orang yang sombong kalau makanan jatuh nggak diambil, gitu tuh. Kecuali bubur ayam lah ya. Bubur ayam udah apain ya? Udah diaduk tumpah lagi ya. Gitu ya. Jadi kata Nabi kalau makanan kamu jatuh, ambil yang kotor, buang, yang bersih makan, jangan kamu tinggalkan buat setan. Ini hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ada di bab jangan sombong. Ciri orang yang sombong punya makanan jatuh dia baik, nggak diambil, gitu. Ya. Ada nggak orang makan nggak dihabisin makanannya? Ada banyak. Indonesia termasuk negara kedua di dunia sebagai negara yang paling banyak buang-buang makanan. Nomor 1 Saudi Arabia, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Amerika Serikat, nomor 4 Uni Emirat Arab. Sebagai negara yang paling banyak buang-buang makanan. Nih kita kadang ada acara gini, dibagiin air mineral di gelas, di botol, diminum baru dikit.
sisa banyak, diapain? Buang. Saya bilang, bang, air habis udah kenyang Ustaz. Terus siapa yang ngabisin? Panitia apa Ustaz? Embung panitia. Besok lebaran Idul Fitri di ruang tamu kita, ada nggak air mineral di gelas? Kadang tamu, air mineral ditusuk dikit, cip, minum dah. Dikit dong minum. Sisa banyak, diapain? Buang. Kita mau habisin bekas orang takut corona, ya nggak tuh? Itu air gratis apa beli? Beli. Nggak boleh tuh. Besok di ruang tamu tulisin air mineral, tulisin nanti pakai kertas tuh. Kalau minum habiskan atau jangan diminum sama sekali. Wow. Tamu jadi gemeteran itu. Lagian tuh air paling 200 mili, ya nggak tuh? Dikit ya, habisin. Indonesia negara kedua di dunia sebagai negara yang cari di Google ya kalau nggak percaya. Negara kedua yang paling banyak buang-buang makanan. Pernah nggak kondangan tuh orang ambil kagak dihabisin? Itu kan ada ayam, ada ikan, ada telur. Yang demen ayam ngambilnya ayam. Yang suka ikan ambil ikan. Yang mau telur ambil telur. Gitu semuanya diratain. Ada nggak tuh? Nasi, ayam, telur, ikan, sayur sop, asinan, krecek, paling ujung uang bakso. Pas lewat, wah dasar kodok nih, tambahin lagi. Cobain, sayur apa nih? Nah dia yang salah, ya enggak? Akhirnya tuh makan dihabisin nggak? Diapain? Buang. Kita kadang nggak, Allah tuh orang ambil sate kagak dimakan, ada nggak tuh? Ambil daging nggak dimakan, ada nggak tuh? Ambil ayam, emang tuh gratis itu. Sedih itu yang bikin acara, ya nggak? Itu sunnah Nabi tuh kalau makan habisin. Kalau makan habisin, ya nggak? Kalau kondangan mendingan ngambil dikit dulu, ya nggak? Kalau kurang boleh nggak nambah? Kalau nggak malu nggak apa-apa nambah aja. Kalau nggak malu, kan ada spanduk tulis di kondangan, spanduk. Beli kemoceng di warung Pok Habibah, yang goceng nggak boleh nambah. Ini, yang goceng dia baca, tuh katanya. Ini. Jadi kita kan menghidupkan sunnah Nabi, makan cara Nabi, betul nggak? Tidur cara Nabi, ngapain lagi? Semua kita cara Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dari yang kecil-kecil, ya kan? Sholat apalagi, ibadah puasa, ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali. Jadi banyak sekali tadi saya katakan berusaha kita mengamalkan sunnah Nabi, menjadi muslim yang kafah, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jika aku perintahkan sesuatu, lakukan semampu yang bisa engkau lakukan. Sekarang ada gerakan one day one juice, ada nggak tuh? Sehari baca Quran, nggak bisa 1 juz, boleh nggak setengah juz? Boleh nggak seperempat? Boleh nggak selembar? Jangan sampai seharian nggak baca Quran. Ada orang seminggu nggak baca Quran, ada nggak? Ada orang sebulan nggak baca Quran, ada nggak tuh? Ada orang setahun nggak baca Quran, ada. Kalau neneknya nggak meninggal nggak dibaca Quran pun surat Yasin doang. Ada yang bilang begini, Bu, bisa baca Quran Bu? Saya Quran nggak bisa Tat. Kalau Yasin saya bisa. Karena Yasin apaan? Quran juga. Saking orang seringnya bagus baca surat Yasin, ya kan? Baik, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua amalan-amalan yang Nabi ajarkan lakukan walaupun hanya sebentar. Walaupun hanya sekali. Akikah, anak lahir diapain? Akikah. Ada riwayat karena Rasulullah SAW ya'tu anil Hasan wal Husaini kabshan. Kan aturannya kata Nabi, anak laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ustadz, anak saya laki, mau beli kambing 2 agak cukup, boleh nggak 1 dulu? Boleh. Ini boleh. Gitu tuh. Jadi jangan sampai tidak sama sekali, ya kan? Mengamalkan semua sunnah agama, ya kan? Kalau beli itu ada ijab dan qabul, ya kan? Ada transaksi, gitu tuh, ya kan? Saya beli nih ya, kerupuknya 1000, ya Pak, ambil aja Pak, itu akad tuh. Ngomong-ngomong, jangan duit taruh, ambil kerupuk Pok, oke, gitu ya. Kenapa Pak juga sih, sah juga. Cuma kalau bisa, saya beli ya kerupuknya nih berapa lagi ini? 1000, saya bayar nih Bu, uangnya 1000 gitu ya.
Tapi sekarang kerupuk naik ya 2000. Ada gara-gara minyak naik. Ada nasihat kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah orang yang alim mengamalkan ilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Muta'allim tuh dia duduk dengerin pelajaran, megang pulpen, megang buku, yang penting dia tulis, yang nggak ngerti dia tanya. Muta'allim. Level yang berikutnya mustami'an, mustami, dia nggak megang pulpen, nggak megang buku, dengerin doang, kayak gini, mustami namanya. Ya enggak? Kalau kita muta'allim, megang pulpen kita, megang buku, yang penting tulis, yang nggak ngerti tanya, itu orang yang belajar. Ada riwayat mengatakan al ilmu kasaidi, ilmu bagaikan binatang buruan. Qaid saydaka bihablin wafiqin, ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Kalau belajar nulis. Sekarang kita ingat, besok kita lupa. Apalagi umur-umur kita nih Pak, gampang lupa. Anak-anak masih kuat nih. Anak-anak kalau ngapal Quran kuat. Kalau kita ngapal Quran Pak, hafal 2 ayat, lihat cewek cakep hilang 3 ayat. Ya enggak? Gitu kadang gitu. Ya enggak? Kontur, ya enggak? Maka kata Nabi apa itu? Al ilmu kasaidi, ilmu bagian binatang buruan. Ikatlah binatang buruan dengan tulisan. Karena yang sekarang ingat besok lupa. Walaupun lupa juga nikmat juga ya. Lupa tuh nikmat. Bo, melahirkan sakit nggak? Melahirkan sakit nggak? Sakit. Untungnya istri kita lupa. Gara-gara lupa, beranak lagi gitu. Coba kalau dia nggak lupa, cuman atuh anak kita. Ya. Maka lupa tuh nikmat. Lupa, ngantuk, lapar tuh nikmat. Jangan marah-marah kalau ngantuk, kalau lapar tuh nikmat. Lauk yang paling enak apa? Lapar. Ya enggak? Meskipun makan cuma tadi tuh merendang doang, mau soto, mau opor, merendang, mau gulai. Kalau lagi lapar enak gak? Enak. Coba kalau kenyang dah. Pakai kecap doang sama kerupuk, kurang. Maka tuh lauk yang paling enak adalah lapar. Jadi kita kembali. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah pencinta ilmu. Dia nggak belajar, nggak dengerin, tapi dia pencinta ilmu. Kalau orang ngaji nih, dibikin minuman. Anak-anak ngaji TPA, dibeliin buku Iqra. Dia kagak ngajar, kagak. Dia support. Ada nggak tuh? Antum punya ilmu, ajak anak ngaji. Kebutuhannya aneh yang bayarin. Tuh pencinta ilmu. Dia nggak belajar, dia nggak ngajar, nggak belajar, nggak dengerin, tapi mencintai ilmu. Pernah nggak bapak-bapak kalau ada pameran buku Islamic book fair, rajin beli buku, ada nggak? Tapi kagak dibaca, ada nggak tuh? Sampai sekarang masih plastikin. Dia nggak ada nggak begitu? Dia pencintai, dia kagak baca, kagak dengerin, dibeli, dia beli, gitu. Mungkin anak cucunya baca, cucunya nggak baca juga. Saya ulangi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Jadi orang yang alim mengajarkan ilmu, muta'allim yang belajar, mustami yang mendengarkan, keempat pencinta ilmu. Fala takun khamisan, jangan jadi yang nomor 5. Siapakah nomor 5? Enggak ngajar, enggak belajar, tidak mendengarkan, enggak cinta ilmu, enggak jadi apa-apaan. Jangan sampai tidak menjadi apa-apa. Kontribusi, ya enggak? Kontribusi ya. Apa kontribusi kita gitu buat dakwah Islam? Kan agenda pertama berafiliasi, yang kedua ngapain? Beraksi, 3 ngapain? Berkontribusi. Jangan sampai bangga karena sudah berafiliasi, bergabung. Nggak cukup bergabung, tapi ngapain? Yang beraksi. 3 ngapain? Baru memberikan kontribusi. Ada yang kontribusinya ilmu, ada yang kontribusinya harta, ada yang macam-macam tuh kontribusi. Ya kan? Jadi jangan sampai jadi orang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya kan? Bisa ngapa-ngapain bagus. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita lagi ngomongin semangat mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun tidak banyak, mudah-mudahan kita punya hafalan Al-Qur'an. Kata Nabi, "Man kana laisa fi jawfi syai'un min Al-Qur'an kal baitil kharib." Orang yang di tenggorokannya tidak ada Al-Quran walaupun dikit, kayak rumah kosong, serem. Ya kalaupun enggak 30 juz, minimal juz 30 dah. Kalaupun juz 30 kagak, minimal dari Waduha ke bawah dah.
Waduha juga pertama, wal fajri ke bawah ya. Nggak juga waduha ke bawah dah. Kalau nggak juga minimal al-hakumut ke bawah dah. Minimal al-ikhlas dah gitu. Kan kita kan suka ngeledek, kita sembahyang baca kulhu mulu, ya nggak tuh? Gua nih, ina atau ina? Sama juga bang, ini enggak. Jadi jangan sampai nggak ada yang kita hafal gitu. Ya. Iktikaf 10 malam yang terakhir, jangan sampai semalam juga kagak gitu. Kan ada orang yang betul-betul 10 malam, ada nggak tuh? Ya kan, malam yang terakhir, ya kan? Ada yang wal iktikaf walaupun cuma sedikit. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lagi ngomongin semangat mengamalkan Al-Qur'an, sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi kaidahnya, siapa orang yang sudah tahu keutamaan amalan, kerjain walaupun cuma sekali agar tercatat sebagai ahlinya. Wala yang bagi ayat trukah mutlaqan, jangan ditinggalkan semuanya. Rasulullah bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semangat untuk mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangatnya ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu, yang tidak bisa diraih semuanya jangan ditinggalkan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.